Labbaik Allahumma labbaik. Aku datang ya Allah terhadap dirimu untuk memenuhi panggilanmu. Labbaik la syarika laka labbaik. Dan saya datang tidak membawa perserikatan apapun. Wah, iki mantap Pak. Haji itu adalah kita ada panggilan untuk menghadap pada Allah. Dan ini ada kisah secara syariat mengapa Anda harus haji. Mengapa Anda harus haji sebagai rukun Islam yang kelima bagi yang sudah mampu. Ini ada kisah cerita tentang Nabiullah Ibrahim dengan Nabiullah Ismail. Nyun sewu. Sebelum Nabiullah Ibrahim menyatakan kiblat ada di Mekah itu, misalkan kiblat di Baitul Maqdis, seluruh berhala-berhala itu harus dihilangkan. Harus dihilangkan. Dimulai oleh beliau lewat di dalam kerajaan Namrud, ya, Raja padahal yang membuat secara dohir bapaknya sendiri ahli pemahat. Jadi Nabi Ibrahim itu nasabnya tukang wong bikin patung. Bayang no Pak, tukang bikin patung, tukang bikin Tuhan. Pada masa beliaunya ada kisah yang mengatakan bahwasannya beliau Nabi Ibrahim telah menghancurkan seluruh namanya berhala-berhala itu, ditinggalkanlah satu berhala yang besar sekali dan kapaknya dikalungkan terhadap berhala. Geger Pak, senegeri itu geger. Kelakuannya sopo kalau kelakuanin Ibrahim. Akhirnya Ibrahim dipanggil oleh Raja Namrud. Terus terjadilah dialog. Apa dialognya? Sebelum Nabiullah Ibrahim itu mengakui kalau dirinya yang menghabisi, dia dialognya berkata kepada Namrud, hei Raja Namrud, semua yang menghabiskan ini adalah Tuhan yang besar itu. Entah namanya siapa, wis anggapan si A. Gak percaya Pak. Loh, kamu kok gak percaya? Kan Tuhan yang kau sembah-sembah itu kan miturut pandanganmu kan bisa memberikan, bisa melakukan ini, melakukan itu. Mengapa gak percaya? Lah inilah Pak, asli Nabi Ibrahim itu nyeret dialog untuk kesadaran. Tapi Namrud tidak terasa kalau diseret dialognya untuk kesadaran. Apa mungkin benar Anda menyembah sesuatu yang tidak bisa apa-apa? Padahal jelas Tuhan itu khalaqas samawati wal ardo. Wong jenenge wong ahli kitab Pak, masih kalau ya opo gak kepingin kalah. Terakhir aji-aji dari ahli kitab pada masa itu dan tokoh-tokohnya Fir'aun itu ya, orang dekatnya itu memutuskan Ibrahim harus dihukum mati dengan cara dibakar. Yes. Sebetulnya di dalam benaknya Namrud itu ada kesadaran Pak. Apa? Iya ya, patung lah gak iso apa-apa. Ada kesadaran. Tapi berhubung malu, ahli kitab itu malu. Musuh arek
Akhirnya karena keilmuannya itu akhirnya membuatlah satu keputusan seperti itu. Sebetulnya gini, itu pelajaran bagi kita. Malakum dzarrau wala naf'an. Dikatakan di dalam surat Al-Maidah, di dalam Al-Qur'an itu terkait masalah makhluk tidak bisa mendatangkan manfaat dan mudarat itu ada kalau nggak salah 12 ayat. Termasuk salah satunya adalah surat Al-Maidah ayat 76. Bagaimana mungkin kau sadar otakmu perkara yang tidak bisa memberi, tidak bisa apa-apa, itu kau tuduh, kau yakinin bisa memberikan apa-apa. Oleh sebab kita manusia berpedoman melihat makhluknya, itulah Bapak Ibu, akhirnya terkesan seakan-akan makhluk itu bisa memberikan manfaat. Sementara satu sisi kita lali dengan yang hakiki, pihak ketiga yang mengobahkan, yang menggerakkan. Mengapa kita lali satu sisi? Karena ajaran untuk menuju yang sebenarnya itu kita tolak. Itulah gara-garanya sehingga banyak manusia yang menghambakan diri terhadap Muhammad makhluk. Biar sadar, yang ngaku-ngaku sebagai pemimpin, yang mengaku-ngaku sebagai dzurriyyah, biar sadar. Tapi gak mungkin. Aku sudah tahu jawabannya, gak mungkin. Malah genderuwo nih sing metu. Bantai sing metu. Akhirnya menciptakan yang namanya, mohon maaf, gak kondusif itu apa ya? Memperkeruh suasana. Iku lho maksudku, iku apa mang? Provokator wonge bentuke provokasi dengan dalil hujah yang menurut beliau wis gak apa-apa, mboten napa-napa, iku proses jenengan, tapi tetep jenengan tak sadar, tak dongakno muga-muga lekas sadar, wis ngoten mawon. Pun lah, kisah seperti itu sebetulnya itu manfaat buat kita. Akhirnya apa yang terjadi? Kisah beliau memang dibakar, Pak. Tapi Allah bersabda, ya naru kuni bardaw wasalaman ala Ibrahim. Artinya apa? Neraka, api iku sifatnya panas. Sifat ya. Sifatnya itu dikasih Allah sifat panas. Tapi Allah berkata, hei api, dinginlah kau untuk Ibrahim. Yang menyuruh Allah. Yang memberikan sifat panas terhadap apiku ya Allah. Jadi namanya api tunduk pada Allah. Akhirnya api untuk Nabi Ibrahim menjadi dingin. Dan ini pun ada pelajaran. Nyun sewu Pak, gegeran dia gara-gara apa? Urusan tuh dunya. Adalah yang namanya debat terbuka tentang keilmuan misalkan. Sifat orang debat itu saling menjatuhkan. Tujuannya di situ. Menjatuhkan orang lain, memenangkan diri. Istilah bahasa pendapat, biar pendapatku aja yang benar, mereka itu salah semua. Itu sifatnya debat. Wis, saya lewat mimbar yang sederhana ini, saya mohon untuk pemerintahan daerah sampai pusat. Nek kupingmu kok rungokno, saya usul, jangan ada lagi debat terkait adanya mau pencalonan mulai pilkades, pilkada, pilbub ya, terus pilpres, jangan ada, sungguh jangan ada.
Karena itu nanti akan tidak baik, akan membuka aib-aib orang lain. Enggak bagus. Ulamamu iya rungokno aku ngomong iki. Ya. Sampai rungokno. Apa manfaatnya dan mudorotnya? Coba jenengan timbang. Bukan panjenengan sing bingung, umat iki lho sing bingung, Bos. Ngono lho. Akhirnya apa? Ruwet ning nisor iki. Ruwet. Bagaimana kita sebagai pemimpin harus mendinginkan suasana. Jangan malah memperkeruh suasana, jangan. Oke, mohon maaf dengan adanya debat pilpres, debat pilbub, debat, mohon maaf itu tidak menjadikan masyarakat ini mempunyai kearifan lokal, tidak mempunyai kearifan budi luhur, malah permusuh. Tolong hentikan. Kalau dialog monggo kula setuju pol, sebab dialog dengan debat sangat jelas berbeda. Kalau dialog itu saling menghormati visi dan misi lawan politik kita, nggak akan menimbulkan rasa iri, dengki, hasut, nggak ada. Saling menghormati. Makanya kemarin kandidat 3 sampai delok diangkat opini-opini yang dahulu tahun berapa untuk menjatuh supaya masyarakat benci. Iku sini ngoten. Aku delok TV lho, HP. Kudu tak gasak TV-ne iku. Ya Allah, KPU rungokno KPU. Mohon maaf, bukan berarti saya tidak setuju, enggak. Tapi kurang sepaham, tolong jadikanlah suasana umat masyarakat iki ayem. Jangan digiring untuk permusuhan. Itu kalau kupingmu gak kopoken rungokno. Ya sedikit-sedikit rada kejem titik, Pak. Gak dilus saya ngaten dah. Pun mboten apa. Yang jelas kami berspekulasi seperti itu karena sayangku pada dirimu. Ngaten nu asine. Empun diambil satu sisi. Pun Bapak Ibu rahimakumullah. Dunia itu sebagai perkara bagi kita sehingga terjadi pembunuhan, tidak hanya hasut, tidak hanya iri dengki, sampai terjadi perang horizontal terjadi. Itu semata-mata sumbernya dari urusan dunia. Lah, oleh sebab itu bagaimana caranya api walaupun sifatnya itu panas menjadi dingin? Jawabnya cuman satu, Pak. Cuman satu. Kembalilah hatimu untuk memandang Allahnya, tidak memandang dunia. Akhirnya dunia yang aslinya itu panas, membakar, akhirnya mendinginkan. Contoh niki. Jenengan punya sepeda motor satu-satunya, dicolong maling, pencuri, gitu. Kalau jenengan melihat makhluknya, mesti hati sampean ini akan terbakar, panas. Dan sering terjadi ada pencuri sepeda mati di tempat, gitu, dibakar. Itu karena luapan emosional terhadap kerohanian kita, Pak. Karena hanya memandang satu sisi aja. Coba lihatlah satu sisi. Baru-baru ini, Pak, ada keluarga yang tidak bisa makan. Anak 2, istri 1. Beli beras nggak punya uang, kerjaan dia itu ditolak. Si suami sudah berupaya untuk kerja, tapi ditolak. Akhirnya mencuri Ingat-ingat istri dan anaknya belum makan karena belum ada beras. Akhirnya ketangkap, Pak, oleh warga, dimasak mati. Terus bawa HP jadul. Ditelepon anaknya, Pak, sudah dapat beras.
Saat itu juga Pak, ketika diangkat oleh salah satu pelaku yang begitu banyak menangis. Bagaimana? Ya, siapa yang berdosa gini? Getun iku ana mbur. Makanya kita lihat mereka-mereka dijadikan Allah untuk mengambil sebagai alat terhadap kita, itu ada maksud Allah sebetulnya. Kalau kita melihat kacamata hakikat, jikalau kita eksis hati kita melihat Allahnya Pak, kita tidak boro-boro lekas-lekas menyalahkan orang lain. Wis pun dengar sampean, bagaimana sampean dengar ono njero pondok, delok TV. Bon. Jadi itulah maksud pelajaran mengapa api itu menjadi dingin pada beliau Ibrahim, tapi panas bagi orang-orang kafir pada saat itu. Itu maksudnya dunia itu, mohon maaf, akan menjadi dingin terhadap jenengan karena Anda melihat Allahnya. Tapi ini akan menjadikan panas dunia ini bagi ahli hijab karena ahli hijab melihat makhluknya. Paham ya? Yes. Labbaik Allahumma labbaik. Aku datang ya Allah terhadap dirimu untuk memenuhi panggilanmu. Labbaik la syarika laka labbaik. Dan saya datang tidak membawa perserikatan apapun. Wah, iki mantap Pak. Menghadap tapi sudah mengatakan tidak menyekutukan Allah. Budal kluthuk. Apa iku? Oleh-oleh. Engko digawe ana-ana. Cek dikira awak dhewe ku duwe. Setiap uang ditukokno coba, wis sajadah lengkap. Akhirnya opini yang berkembang, lu kalau tidak kaji kelason, wong lurah, jelas gawanane gede. Berangkat aja tasyakuran Pak. Wah, orang-orang yang datang satu desa minimal teko kabeh, karadeg didelok. Berkati, mboten berkat cangkingan, tenggolok. Lah ya apa gak ditenggolok Pak? Boto 10.000. Gak kaya wong-wong iku takir kluthik. Lurah Klason. Le mulih ku mesti nenggolok. Beras. Yo apa namanya segala hal bahan pokok entek sak tenggulukan iku 1.500.000. Wah, lurah Klason. Apa opini yang berkembang di luar sana? Pujaan Pak, gemredeg. Tahu gemredeg nih? Bertopi. Ya bener lurah Muklason abioso. Lah ngaten. Lurah abioso. Hatiku, aku lurah, gengsi rek. Kalau hanya saya bawai sembako, tak selipno uang 500.000 per berapa ya? Mulih oleh sak wulan diobrol ber KPK. Opini wong-wong mesti paling duwe iki digawe lah ngoten ya. Wis ojo kaget. Dikei baju oren koruptor lah wis nek kena baju oren Pak wis dipastikan tersangka, bukan apa saksi tapi tersangka wis hancur wis. Lah Bapak Ibu, maksud la syarika lak, Anda ini berangkat harus lepas keakuan diri atas dirimu yang bisa berangkat. Mohon maaf, kita diajari di dalam syariat disuruh tasakuran. Nyuwun sewu nggih. Aku bukannya gak setuju mawon. Cuman hati-hati yo. Di situ ada nafsu yang masuk di dalam dirimu untuk riak. Pamer.
Pamer supaya nduduhno awakmu iku iso budal haji, punya uang. Hati-hati, hati-hati. Ngoten niku dibantah. Mengapa harus tasyakuran? Ini lho bedone wong minggat ambek budal haji. Nek wong budal haji kudu pamitan, nek orang minggat enggak pamit. Ngene iku bantahane ngoten ya. Jawab kula nggih enak. Ya cek mok kiai ini cek payu lho ngono lho Pak, wis cekak mawon. Hati-hati, saya bukan perkaranya enggak setuju, silakan. Silakan. Tetapi jagalah nafsu dalam hati kita itu mesti meniupkan sifat riya, pamer. Yes. Padahal kalau kita kembali labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, kita enggak boleh membawa perserikatan. Berarti keakuan diri harus lebar. Makanya mengapa di situ ketika saat kita ambil mikot itu batas ya, batas kita masuk. Apa? Petunjuk di situ. Teruslah kau berzikir, bertahmid, bertahlil, baju ikhram sudah. Jadi kita kemewahan dunia harus lepas. Walaupun Anda jadi presiden atau rakyat podo, pakaiannya segitu. Artinya apa Pak? Mengapa kita disuruh berzikir terus? Supaya ketika kita menghadap itu tidak ada syirik khafi. Sampailah kita di Mekah, di situ ada kewajiban yang harus kita lakukan sebagai mohon maaf rukun haji, rukun umroh. Apa? Tawaf. Mengelilingi Ka'bah itu 7 kali dengan berputar ke kiri. Mengapa harus ke kiri? Kok tidak ke kanan? Ya cek tabrakan. Nek liyane kiri sampean nganan dhewe lah nabrakan toh. Iku logika cara jawab saya dagelan ngoten. Aslinya gini. Mengapa harus ke kiri? Karena hatimu ada di kiri. Dicondongkan terhadap Ka'bah terus. Itu artinya Bapak Ibu, fa'budu hadza siratum mustaqim. Arahkan terus, condongkan hatimu terhadap urip atas segala-galanya. Gitu loh maksudnya. Tapi mana itu diterangkan? Enggak. Makanya kami mohon maaf, sekali lagi mohon maaf, saya sudah berkali-kali dimasuki oleh KPIH. Tahu KPIH? Enggak tahu. Apa KPIH itu? Aku yo gak tahu kok. Iku lho Pak, wong sing duweni travel lho. Namanya KPIH. Nggih mohon maaf, bukan berarti saya tidak mau untuk bergabung, enggak. Jangan salah paham. Biar jamaah memilih sendiri. Sebab saya khawatir cerita demi cerita, bahkan ikut teman saya dihukum gara-gara ikut seperti itu karena ditengarai, mohon maaf, menggelapkan Mungkin Anda yang kenal Kiai Haji Imron Jamil Tambak Beras. Tahu? Tahu nggih? Beliau itu direkrut oleh salah satu KPIH, mohon maaf, aku gak menyebut ya. Otomatis jamaah begitu banyaknya beliau, jamaahnya jenengan, jamaah beliau akhirnya ke beliau. Uangnya beliau yang membawa. Kan sebagai nggih ngapunten, mohon maaf. Aku bang kok nyebut jeneng sih rek. Duh. Wis kata sebut wis. Beliau akan si A wis. Si A itu jadi korban, Pak. Beliau ulama, beliau kiai jadi korban. Karena apa? Mestinya berangkat jamaah ini tahun ini tidak jadi berangkat dengan alasan bla 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 di pusatnya. Padahal itu ada permainan uang yang beliau tidak tahu sama sekali.
Akhirnya nuntutnya kepada siapa? Aku gak gelem sebab aku tahu mlebu penjara. Bisa, moh aku. Gak mau kedua kali kehilangan tongkat. S2. Di Mojokerto juga begitu. Udah. Pelajaran-pelajaran itu. Memang bidikannya itu adalah orang yang punya pengikut. Mohon maaf. Nek coro tak hitung matematika sistem bisnis, mending buka dhewe po'o daripada ikut-ikut orang lain. Belum tentu diajarkan tauhid. Laringatan. Tapi lapo blakraan tutuk kono. Lah wong atimu iku Baitul Muharram itu di sini. Tapi bukan berarti gak penting cara syariat. Makanya kalau kita ngomong urusan bisnis, bahasa saya buka po'o dewi. Daripada nanti ada hal yang tidak enak akhirnya gak mangan melok nongko kenek bulute. Mudah Pak, gampang. Melegalkan KBIH travel gampang. Saya punya channel dan saya juga dikasih apa? Dikasih jalan untuk diuruskan di Jakarta sana. Legal langsung. Tapi aku sakno sampai niku apa maneh, apalagi yang punya penyakit boyo, nunggu pesawat 11 jam pesawat. Sakno wis gak wis. Memang satu sisi kalau kita lihat dari sisi bisnis, mohon maaf, wah sangat menguntungkan Pak, S2 menguntungkan. Tapi waktu dan keadaan ini nggak memungkinkan. Apa mungkin sampai tak culno dewi rono aku gak melok, kira-kira mulih sampai gak nggo pentung ngongkon-ngongkon ngulon, dheweke gak gelem ngul, lah, udah. Bapak Ibu hadirin, kita teruskan. Mengapa harus 7 kali kita tawaf? Karena hitungan al-ayyam itu 7. Dimulai dari Ahad, Isnin, Sulasa, Waruba. Sehingga kita tawaf harus 7 kali. Artinya apa Bapak Ibu? Mulai Ahad sampai Sabtu gunakan hatimu condong terus terhadap Allah. Kembali lagi sholat loh, di situ loh. Habis itu apa? Kita tahallul, mencukur rambut. Apa makna daripada mencukur rambut? Rambut itu mahkota Pak Bu, mahkota. Artinya barang siapa yang merasa dirinya itu, mohon maaf, fakta di lapangan, dihormati orang sebab ibadai, dihormati orang sebab dunyane, dihormati orang sebab ilmune, gundulen wis rumongso apik di mata orang lain. Tahu gundulen? Habiskanlah. Barulah jenengan setelah tahallul masuk dalam perjalanan sa'i dari Gunung Sofa ke Gunung Marwah 7 kali. Itu mempunyai kisah sejarah antara kelahiran Nabi Ismail dengan ibu Siti Hajar ya. Beliau ketika saat melahirkan Nabiullah Ismail, hanya satu yang dicari adalah sesuatu yang mensucikan dari kotoran-kotoran itu yang disebut air. Beliau lari Gunung Sofa ke Marwah sampai 7 kali tidak mendapatkan. Ternyata air itu di bawah telapak Nabi Ismail yang disebut air. Bahasa Zam-Zam itu bahasa Arab sana zam-zam, maksudnya kumpullah. Jadi Siti Hajar itu mengatakan zam-zam, artinya apa? Kumpul. Apa maksudnya itu? Yun sewu.
Apa yang menjadikan masalah pensucian ruhaniah kita dari najis-najisnya hati. Lah, inilah Bapak Ibu yang kumaksud 3 rangkai ilmu amal istiqomah. Ini adalah ma'ul khaya. Ternyata adanya di mana? Dalam diri jenengan piyambak. Dekat nggih? Dekat. Dekat sekali. Oh, ternyata kita. Dulu aku mencari ke sana, gak paham ke sana. Ternyata ngeletek. Urip iku yo iki. Insyaallah. Udah. Akhirnya kita habis itu ada berangkatlah ke satu tempat untuk jamarot, ya, untuk jamarot itu tertanggal Dzulhijjah tanggal berapa Pak itu Pak? 9-10 ya. Kita ada perjalanan di situ kita ada melakukan sesuatu ritual, termasuk mencari kerikil, itu ritual, termasuk kita wukuf. Itu ritual. Artinya apa? Persiapan peperangan jenengan ini terhadap nafsu. Apa? Termasuk sampai ada di sini itu wukuf. Jenengan iki berkumpul untuk mengasah satu ilmu, yang satu ilmu itu untuk peperangan Anda nanti mulai tanggal 17 bagi pemula. Nah, berarti coron jenengan itu sudah bawa kerikil. Apa yang terjadi sejarah beliau Nabiullah Ibrahim dengan Nabiullah Ismail, Allah dawuh lewat mimpinya beliau, korbankan anakmu, belen. Iki pun ditiru loh secara fisik loh ya. Nanti mulai dari sini anak itu dibelai gara-gara nanti kalau punya anak yang meninggal sebelum balik itu ada celengan untuk menolong kita. Mulai anak cilik-cilik dibelai. Ya keliru Pak, ngajimu iku mang tutu endi. Akhirnya begini Pak, cerita singkat. Setelah keduanya sepakat antara Nabiullah Ismail dan Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Ismail juga mengatakan, lakukan Bapak, ayahanda lakukan. Sebab kita golongan orang yang sabar, itu perintah Allah. Akhirnya Pak, ketika mau disembelih seret, Allah mengganti, iki cerita secara syariati, diganti Allah dengan obotah anak sampai nanti sampai beleh terus jadi wedus, bukan. Itu maksudnya gini Pak. Di dalam diri kita itu ada sifat kal an'am, seperti wedus yang ditimbulkan oleh nafsu nafsiyah sehingga bermunculan sifat kewedus-wedusan kita. Itu maksudnya sing kudu sampean beleh, ngoten lho. Lah, ini akan semua sifat-sifat dan karakter yang jelek itu akan jenengan dikatakan dibunuh manakala kau lepas keakuanmu diri. Langsung mawon keakuan di diri sebagai semuanya lepas. Tapi jangan kira itu mudah. Jangan kira Nabiullah Ismail dengan Nabiullah Ibrahim itu tidak soro dulu. Iblis melebu. Nggudo Ismail nduga, nggudo Ibrahim anak menis-menis. Lu wuju mentol ya. Awakmu nek mentolnya wong tua goblok awakmu. Iki untuk mempengaruhi. Ismail ya dilakno. Awakmu ku sik enom. Timbang awakmu bapakmu wae blen kate matek masalahe. Wis. Gak iso Pak akhire bismillahi Allahu akbar. Diantem ngene iki akhir dadi jamarot. Balang makanya wong balang jumroh mesti bismillahi Allahu akbar. Padahal iblisnya sing ngantem iblis dewe. Hakikate wah aja syariate wah diantemi wong-wong sampean.
Artinya gini lho dulur, haji lakukan secara syariat karena Anda sudah kewajiban, tapi hakikate yo haji yo bisa. Ojo mung syariate. Rasulullah itu sak hakikate. Kita kok mung syariate tok. Nek syariate tok, akhirnya jenengan itu muncul takabur kok. Saya pulang harus pakai kaji biar dipanggil bah. Abah, bah ngunu, bah ngini. Nggih, mohon maaf Pak. Mengapa sih pendidikan tauhid itu wajib kita lakukan? Supaya kita gak muncul rasa lebih baik daripada orang. Gitu loh, biar gak muncul takabur, riya, hasud, sum'ah, itu loh. Semata-mata seperti itu, karena itu sebagai penghalang ruhaniyah kita pada Allah. Yes. Kalau itu sudah selesai, mohon maaf, ada ritual-ritual, ibaratnya ikut tawaf pamit. Kita pamit, kalau pulang, wih ringkes ngoten, barulah kita boleh melepaskan ihram. Ning Quran diomong nek wayah kuwi pas memakai ihram ada perkara yang diwajibkan dan ada perkara yang dilarang. Termasuk yang dilarang jenengan iki rasan-rasan, dilarang ngomong jelek dan lain sebagainya. Sebetulnya itu ruhaniyahmu itu. Jangan muncul sifat-sifat yang dicela. Buatlah terus berzikir. Barulah haji syariat yo mlaku, haji hakikat yo mlaku. Mengapa harus ada dam? Mengapa harus ada denda? Mengapa kita harus menyembelih onta atau kambing pada saat itu? Itu sebagai bentuk kalau kita itu betul-betul telah mengorbankan segala hal apapun. Artinya Anda telah melepaskan diri, keakuan diri yang merasa memiliki. Makanya kena dam, harus menyembelih apa. Itu maksudnya di situ. Maksudnya di situ. Kalau cerita saya dulu tahun 2005 atau 2006 kalau nggak salah saya lupa. Saya rone ku layangan. Jadi bingung kabeh. Kang Mas kula niki Kiai Dimyati Rosyid itu bingung nguasi aku. Tapi dhek gak bingung, cuman pesen situ ojo nemen-nemen. Jadi saya berangkat itu satu koper itu isinya layangan semuanya. Layangan. Jadi sana disuruh layangan di atas maktab, Pak. Pernah terjadi di Madinah itu sampai kekel saya. Layangan saya itu nyelorot di jerambah Masjid Madinah. Polisi royokan, tak kira ngeroyok apa gitu ya, royokan. Dikira mungkin barang longko apa, enggak ada memang layangan di sana. Mungkin dikira teroris atau gimana, royokan. Nah, jenenge saya sebelumnya itu kan ahli rodoan, kalau piye ngeprik terus balik mana, tak gudo malah aku, srit, unggah no maneh. Terus diurut entek kondi, ya gak ketok lah Pak, wong dawur. Kula nggih ndepi singitan ini. Pernah terjadi waktu wukuf, saya di Mina itu, di situ kan ada orang Bangladesh ya, sing tukang masak nih. Saya layangan, liyane padha wukuf kula layangane. Sing Gusdim ya ngoten menengahi. Tapi jamaah ojo ditiru kok ngono. Layangan. Lah tukang masak nyambut pinjem nonton pedot Pak. Putuse ning kene wong nyekel rokok. Kenyonyok pedot. Loh nguniku kok cik gobloke. Dau berlayangane padahal bola iku ngelewer. Mestinya kan ditarik. Bola kan sudah kena. Masya Allah Pak, kalau saya bilang 5 kilo ada. Dau bertutuk sampai layangan iku sing dipundhut rasane hatiku kuwi kok cik goblok.
Mestine bolamu iku lho ngarep iku sauten. Bolahe disalib, Pak. Kula dhewe ya bahasane mboten padha mbek Bangladesh, ya meneng ae. Saya diem aja, ya udah. Udah. Berarti dulu itu saya itu adalah layangan. Bahasa syariat pun Bapak Ibu haji. Sudah. Berarti intinya haji ini adalah Anda mendatangi Allah dan bertemu Allah. Ternyata ini bisa Anda lakukan setiap saat dan waktu secara hakikat. Ojo syariat ditutukmu ya. Secara syariat, Pak, bukan secara hakikat. Sampai ada yang mengatakan orang yang miskin gak bisa berangkat ke Mekah, dia ketika sholat Jumat berapa kali itu sudah ternilai seperti pahalanya orang berangkat haji ke Mekah. Nah, sekarang haji itu ada dua, ada yang mabrur, ada yang mardud. Yang mabrur itu adalah diterima, yang mardud itu ditolak. Manakah haji yang ditolak dan diterima? Kalau saya memandang dua kacamata, kalau pandangan hakikat, yang diterima adalah mereka yang sudah lepas keakuan diri, yang merasa melakukan. Udah itu aja, singkat. Pun itu rukun Islam wajib terjadi dalam diri jenengan. Manakala itu diringkas 5 itu masuknya di hakikate syahadat. Semua tidak lepas dari asyhadu, aku bersaksi tidak ada Tuhan yang wajib kusembah kecuali Allah ini. Maksudnya ya sudah, ana itu ya. Wa anna Muhammad Rasulullah, semua makhluk semuanya ini olehnya bisa berafal, olehnya bisa bergerak, bisa melihat, bisa mendengar dan lain sebagainya, karena memang ada sang penggerak. Ada memang adanya sang penggerak sehingga makhluk bisanya bergerak karena digerakkan oleh Allah. Itulah maksud Rasulullah, karena digerakkan Allah, karena diutus Allah, sehingga Muhammad makhluk itu sebagai statusnya utusan. Ini sefaham dengan satu ayat, wa idh qala lil malaikati inni ja'ilum fil ardi kholi, sebagai utusan jenengan, sebagai pemimpin. Setiap diri kita adalah pemimpin. Ya ini maksudnya. Bon. Pemirsa yang dirahmati Allah, begitu tadi uraian ilmu dari Gus Mukhlason Rosyid. Semoga apa yang didawuhkan dan disampaikan tadi bisa menjadikan tambahan ilmu pengetahuan yang bermanfaat dan berkah bagi kita semua, yang akhirnya apa yang kita amalkan menjadi lebih sempurna. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian dari kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.